Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini untuk bersama-sama belajar dan bertalabul ilmi dengan keadaan yang sehat. Tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ajin Dwi Puspitasari dengan NPM 004 dan rekan-rekan saya yang bernama Lisa Indriani dengan NPM 011, Antika Saputri dan NPM 043, Alifa Fauzia Afdila dan NPM 202, Cesari Marlina dan NPM 028, Verly Jeriantoro dan NPM 019. Kelompok kami mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Penelitian Kuantitatif. Langsung saja kita ke materi pertama. Simak videonya teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian metode penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai sesuatu masalah. Pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti yang berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang dapat memperoleh sesuatu pengetahuan yang benar. Peneliti ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah oleh peneliti yang memiliki integritas ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode penelitian kuantitatif. Menurut Churchwell dalam Kusumasturi, PhD DKK 2020 menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan menurut Sugiono, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian metode kuantitatif. Yang pertama, membuat rumus masalah merupakan bentuk kalimat pertanyaan bukan pernyataan. Terkait membuat rumus masalah yang baik harus spesifik, relevan dengan tema yang diangkat, bersifat baru dan asli, dan menarik perhatian. Yang kedua, menentukan landasan teori, yaitu penelitian melakukan kajian literatur dan penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat. Diharapkan dari kajian teori berbagai sumber dapat menemukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis dan pengumpulan data, yaitu hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi dari kajian teori yang sudah dilakukan penelitian, maka penelitian bisa membuat jawaban sementara. Lalu pengumpulan data adalah upaya dari penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk mendapatkan solusi dan jawaban. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah penelitian kuantitatif. Yang keempat yaitu menganalisa data. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dari data yang sudah terkumpul, Anda bisa dituntut mengambil bagian-bagian yang penting dan relevan saja. Kemudian dari data tersebut Anda melakukan analisis data, yang dimana analisis data inilah upaya untuk menjawab hipotesis
yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kelima yaitu kesimpulan. Bagian akhir tentu saja adalah kesimpulan. Kesimpulan cukup ditulis secara garis besarnya, tidak perlu dijabarkan secara panjang dan lebar. Kehadiran kesimpulan ini tidak lain bentuk dari hasil pengujian hipotesis dan menyampaikan apakah hipotesis tersebut ditolak ataupun diterima. Jadi cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ada pula pendapat lain mengenai langkah-langkah penelitian metode kuantitatif, antara lain yaitu langkah yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah, penelitian harus didasarkan pada masalah. Langkah kedua yaitu landasan teori. Setelah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Hal itu dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata tahun 1990. Langkah ketiga yaitu perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Langkah keempat yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu, dalam pengumpulan data, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, dan pengujian. Langkah kelima yaitu analisis data dan kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.